Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini dengan baik. Kemudian selawat beserta salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa kita manusia, mengajak kita manusia dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak dan Ibu, para pemirsa dimanapun berada, untuk tema penyuluhan dan pembinaan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan masalah haji dan umroh. Yang pertama sekali yang perlu kita pahami yaitu pengertian haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam yang kelima atau ziarah Islam tahunan ke Mekah, kota suci umat Islam, dan kewajiban fardu ain bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan. Itu pengertian haji. Kemudian pengertian umroh. Umroh adalah mengunjungi atau menziarahi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah seperti tawaf, sa'i, tahallul dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat dan rukun haji. Syarat wajib haji yang pertama Islam. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat mampu. Kemudian yang kelima dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan yang keenam khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya atau boleh juga bersama orang yang dapat diberi amanah. Kemudian yang ketujuh, ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup, lebih dari satu dianggap sebagai sunnah. Itu syarat wajib haji. Kemudian ada rukun wajib haji. Rukun wajib haji yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Wukuf di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari pada waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga tawaf. Tawaf yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun wajib haji yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki dari Bukit Safa dan Marwah. Dimulai dari Bukit Safa, kemudian berjalan sampai 7 kali perjalanan hingga berakhir di Bukit Marwah. Kemudian yang kelima rukun wajib haji, tahallul, yaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktunya sekurang-kurang adalah
setelah lewat tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian syarat dan rukun umroh. Syarat umroh yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat mampu. Kemudian rukun umroh. Rukun umrah hampir sama dengan rukun haji. Bedanya yaitu ada wukuf di Arafah. Lengkapnya rukun umrah terdiri dari yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahlul dan tertib. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemirsa dimanapun yang berada. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan haji dan umroh. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan haji dan umroh melakukan jima' atau senggama. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu rukun haji atau umroh. Yang ketiga, bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepala. Yang keempat, bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan dua telapak tangan. Yang kelima, bagi wanita tidak dianjurkan memakai wangi-wangian dan minyak rambut. Yang keenam, mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor. Yang ketujuh, berbuat kekerasan seperti bertengkar atau berkelahi. Jadi itulah 7 hal yang akan membatalkan haji dan umroh. Bapak dan Ibu, para pemirsa dimanapun berada, kemudian kita bahas tentang hikmah ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hikmah ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas diri dalam beribadah. Yang ketiga, memunculkan sifat yang sabar. Yang keempat, melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Dan yang kelima, meningkatkan dakwah. Kemudian permasalahan kontemporer seputar haji. Permasalahan umum yang pertama adalah baik kartu ketua regu atau karom ketua rombongan masih belum memahami tugas utamanya. Kedua, pemahaman fikih yang terbatas, belum lagi ditambah dengan karakter yang tertutup. Malu atau gengsi untuk bertanya dan tidak mau berkoordinasi menjadi permasalahan yang ketiga. Permasalahan keempat adalah tidak peka dengan situasi dan kondisi terkini atau insidental. Dan yang terakhir adalah masih mementingkan egonya atau hanya mementingkan ibadah tanpa memperdulikan anggota ragun dan rombongannya. Demikianlah Bapak dan Ibu para pemirsa dimanapun yang berada tentang masalah seputar yang berkaitan dengan haji dan umroh. Mudah-mudahan pembinaan dan penyuluhan kita ini bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.